Hai, saya Dan di video ini saya akan mengajarkan Anda cara mulai menggunakan Xero dengan cepat. Hanya dalam 15 menit, Anda akan belajar cara menavigasi dashboard Xero, cara merekonsiliasi transaksi bank Anda, cara mengirim faktur, cara mengelola tagihan Anda, dan kita juga akan melihat fitur pelaporan. Di akhir video ini, Anda akan tahu persis bagaimana menggunakan Xero untuk mengelola tugas-tugas akuntansi inti Anda, semuanya tanpa merasa kewalahan. Untuk memulai, daftar menggunakan tautan khusus yang Anda lihat di layar di bawah ini, atau cukup klik tautan pertama di deskripsi video. Saat Anda mendaftar menggunakan tautan tersebut, Anda akan mendapatkan diskon 90% untuk 6 bulan pertama, yang merupakan penawaran lebih baik daripada yang Anda temukan di beranda Xero. Setelah Anda mengklik tautan itu, Anda akan bergabung bersama saya di halaman ini. Klik di sini untuk mendaftar, dan setelah Anda melakukannya, Anda akan diarahkan ke halaman langganan ini. Saya memilih paket awal untuk memulai, tetapi Anda selalu bisa meningkatkan ke paket yang lebih tinggi nanti untuk mendapatkan fitur seperti auto-rekonsiliasi baru dari Xero. Mari kita atur rekening bank Anda terlebih dahulu. Untuk menghubungkan rekening bank Anda, di pojok kiri atas, klik nama perusahaan Anda, atau pada menu drop-down di sini, lalu pilih nama perusahaan Anda untuk menuju ke sana. Dari halaman utama, klik akuntansi, lalu rekening bank, kemudian klik tambah rekening bank. Cari bank Anda di sini, atau pilih, lalu klik lanjutkan, dan masuk ke bank. Xero akan menggunakan plate untuk menghubungkan akun Anda secara aman. Cukup masuk, dan transaksi Anda akan mulai masuk secara otomatis. Ada baiknya juga menghubungkan layanan pembayaran seperti Stripe atau PayPal. Ini memungkinkan pelanggan Anda membayar faktur secara online sehingga Anda menerima pembayaran lebih cepat. Untuk mengaturnya, buka penjualan, lalu pembayaran online. Kemudian klik mulai dengan pembayaran kartu. Di sini Anda dapat menambahkan informasi Anda, lalu ikuti langkah-langkah untuk menghubungkan akun Stripe Anda. Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk pengaturan adalah bagan akun Anda. Di bawah tab akuntansi, klik bagan akun. Ini adalah daftar yang sudah terisi dari setiap akun di bisnis Anda. Tab ini menampilkan semua akun, dan Anda dapat mengklik ke aset, kewajiban, atau kelompok lainnya. Sebagai pemula, Anda mungkin tidak perlu banyak mengubah di sini, tapi saya akan tunjukkan cara menambah satu akun agar Anda tahu caranya. Di sini, klik tambah akun. Untuk jenis akun, saya akan memilih persediaan. Anda dapat memberinya kode, nama, dan deskripsi. Lalu Anda bisa mengatur pengaturan pajak defaultnya. Dan klik simpan. Di bawah semua akun, kita bisa melihat akun yang baru saja dibuat di daftar kita. Sekarang setelah pengaturan selesai, mari kita lihat dashboard-nya. Pergi ke kiri atas dan klik beranda untuk kembali. Ini adalah halaman utama Anda di Xero. Halaman ini memberikan gambaran cepat tentang bagaimana kinerja bisnis Anda secara sekilas. Saya akan sembunyikan panduan pengaturan ini, dan untuk menyesuaikan apa yang Anda lihat di dashboard, klik edit beranda di kanan atas sini. Dari sini, Anda bisa menyembunyikan widget-widget ini menggunakan tombol toggle ini, dan Anda bisa mengatur ulang posisinya dengan cukup menyeretnya kemana saja. Jika Anda sudah puas dengan tata letaknya, klik selesai. Atau, jika Anda ingin menambahkan widget yang belum muncul, klik edit beranda lagi, lalu tambah widget. Pada widget manapun, Anda bisa mengaktifkan tombol radio, klik selesai, dan jika Anda menggulir ke bawah, sekarang Anda akan melihat widget ini sudah ditambahkan. Untuk menguncinya, klik selesai, dan jika Anda ingin melihat pratinjau dashboard Anda dengan data contoh, aktifkan tombol radio di sini. Di bagian atas, Anda akan melihat bilah navigasi utama Xero. Ini adalah cara Anda berpindah-pindah menu. Tab penjualan adalah tempat Anda mengelola faktur, penawaran, dan pembayaran yang masuk ke bisnis Anda. Pembelian adalah tempat Anda menangani tagihan dan pengeluaran yang keluar. Akuntansi adalah tempat Anda menemukan rekening bank dan rekonsiliasi Anda. Dan pelaporan adalah tempat Anda menemukan semua laporan keuangan Anda. Di sisi paling kanan, Anda dapat menggunakan ikon plus ini untuk dengan cepat membuat item baru. Jax adalah asisten AI Xero, dan Anda dapat mengaksesnya dengan mengklik tombol ini di sini. Dan ikon kaca pembesar memungkinkan Anda mencari di seluruh kontak dan transaksi Anda. Sekarang setelah Anda tahu cara menavigasi, mari kita lihat rekonsiliasi bank, salah satu bagian terpenting di Xero. Untuk menunjukkan cara kerjanya, saya akan beralih ke perusahaan demo Xero agar kita memiliki beberapa transaksi nyata untuk digunakan. Untuk melakukannya, klik menu drop-down di sebelah nama organisasi Anda di sebelah kiri, lalu pilih Demo Company.
Setelah Anda melihat perusahaan demo, kembali ke bagian akuntansi, lalu klik rekening bank. Anda akan melihat rekening giro di sini dengan item yang siap untuk direkonsiliasi. Klik rekonsiliasi 29 item untuk memulai. Rekonsiliasi bank adalah cara Anda menjaga pembukuan tetap akurat. Xero menarik transaksi bank nyata Anda di sebelah kiri dan tugas Anda adalah mencocokkannya dengan catatan di dalam Xero di sebelah kanan. Untuk setiap transaksi, Anda menjawab 3 pertanyaan sederhana. Siapa itu? Apa itu? Dan mengapa? Setelah semuanya dicocokkan, laporan Anda akan mencerminkan posisi keuangan Anda yang sebenarnya. Ada 3 jenis transaksi yang akan Anda temui. Beberapa, Xero sudah mencocokkannya untuk Anda. Xero akan menyarankan pencocokan untuk Anda. Dan terakhir, Anda perlu membuat manual. Mari bahas tiap jenisnya. Yang termudah berwarna hijau. Itu berarti, Xero telah menemukan kecocokan persis antara transaksi bank Anda dan catatan yang sudah ada, seperti cek atau faktur. Cukup klik OK untuk mengonfirmasi dan Anda sudah selesai. Beberapa transaksi mungkin tidak cocok secara persis, tetapi Xero masih bisa memberikan saran. Izinkan saya menggulir ke bawah untuk menemukan salah satunya. Dalam kasus ini, Xero mengenali penerima pembayaran dan menyarankan aturan bank yang sudah dibuat sebelumnya. Aturan bank adalah cara yang bagus untuk mengotomatiskan transaksi berulang, sehingga Anda tidak perlu mengkodenya secara manual setiap saat. Mari kita klik kanan dan buka aturan ini di tab baru agar kita bisa melihat cara kerjanya. Di tab ini, Anda bisa melihat kondisi yang sedang diperiksa oleh Xero. Ketika penerima pembayaran cocok, sistem secara otomatis mengisi kontak dan menetapkannya ke akun yang benar. Mari kita tutup tab ini, lalu klik OK untuk menerapkan aturan tersebut. Pada transaksi yang disarankan lainnya ini tidak ada aturan, tetapi Xero memiliki cukup informasi untuk membuat kecocokan yang kemungkinan besar benar. Anda bisa memasukkan deskripsi jika diinginkan, lalu klik OK untuk melakukan rekonsiliasi. Untuk transaksi di mana Xero tidak menemukan kecocokan atau tidak ada saran, kita membuat entry secara manual. Ketik nama kontak di sini, dan Anda bisa membuat kontak baru secara langsung jika diperlukan. Lalu klik di sini dan pilih akun. Anda bisa menambahkan deskripsi singkat, lalu untuk melakukan rekonsiliasi, klik OK. Entry manual seperti ini umum untuk pengeluaran kecil yang hanya terjadi sekali, dan seiring waktu, prosesnya akan semakin cepat karena Xero mempelajari bisnis Anda. Sekarang setelah Anda tahu cara merekonsiliasi transaksi, mari kita lihat proses penagihan, invoicing. Untuk melakukan ini, saya akan kembali ke organisasi saya sendiri. Jadi, gulir ke atas, lalu ke menu drop-down, dan pilih organisasi Anda. Sekarang, mari kita menuju ke bagian penjualan dan klik ikhtisar penjualan. Ini adalah pusat utama Anda untuk segala sesuatu yang masuk ke bisnis Anda. Anda dapat melihat semua faktur dan penawaran Anda di satu tempat yang diatur berdasarkan statusnya. Kita akan membuat faktur dari sini, dan setelah itu saya juga akan menunjukkan halaman khusus untuk faktur. Klik panah di sebelah tombol baru, lalu pilih faktur. Jika ini adalah faktur pertama Anda, Xero mungkin akan meminta Anda untuk mengatur template faktur. Jika Anda tidak langsung diminta, Anda seharusnya melihat banner seperti ini. Klik tambahkan detail. Anda dapat menambahkan logo dan alamat Anda di sini, sehingga detail Anda akan tercantum di setiap faktur yang Anda kirimkan. Saya akan melewati bagian ini untuk tutorial, tapi saya sarankan Anda meluangkan waktu sebentar untuk melakukannya dan juga menyelesaikan pengaturan Stripe jika Anda belum melakukannya. Saya akan klik batal untuk melanjutkan pembuatan faktur. Hal pertama yang perlu kita tambahkan adalah kontak. Mulailah mengetik di kolom kontak, dan jika kontak tersebut belum ada, Anda bisa membuatnya langsung di sini. Cukup klik buat. Setelah itu Anda bisa memperbarui detail kontak lalu menyimpannya. Kemudian Anda akan melihat beberapa kolom lagi di bagian atas. Tanggal terbit otomatis hari ini, atur jatuh tempo di sini. Xero otomatis menomori faktur, tapi bisa diubah. Ada juga kolom referensi untuk memudahkan pencarian. Lalu di bagian bawah, kita bisa menambahkan item kita. Silakan klik pada kolom item ini. Dan karena kita baru mulai, kita akan membuat item baru. Klik item baru. Saya akan memberikan kode untuk item ini, NGP White, dan nama untuk harga jualnya. Saya akan memasukkan $6 dan 60 sen, lalu Anda bisa memilih akun penjualan. Saya akan menggulir ke bawah, dan saya akan memilih $5.000 harga pokok penjualan. Saya akan membiarkan tarif pajak tetap bebas pajak. Anda bisa menambah atau mengubah deskripsi, lalu saya akan klik simpan.
Kembali ke faktur, Anda bisa mengubah jumlahnya, jadi saya akan perbarui menjadi 10 dan Anda bisa menambahkan diskon di sini. Untuk diskon, Anda bisa memasukkannya sebagai nilai numerik saja atau persentase. Saya akan menambahkan 10%. Lalu Anda bisa terus menambah item dengan menambahkan baris, dan Anda juga selalu bisa menghapus baris di paling kanan. Setelah Anda puas dengan faktur Anda bisa menyetujuinya dan mengirimkannya melalui email hanya dalam satu langkah. Namun jika Anda belum siap untuk mengirimkannya, klik menu tarik turun ini, lalu klik setujui. Ketika Anda sudah siap untuk mengirim faktur yang telah disetujui itu nanti, pergi ke penjualan, lalu faktur. Klik pada faktur untuk membukanya, lalu, dengan menggunakan menu 3 titik di kanan atas, Anda bisa klik email. Kemudian Anda bisa meninjau subjek dan pesannya, dan ketika sudah sesuai, Anda bisa langsung mengirimkannya. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang penawaran dan produk. Penawaran sangat bagus untuk mengirim perkiraan biaya kepada pelanggan sebelum mereka berkomitmen, dan Anda bisa langsung mengubah penawaran menjadi faktur setelah mereka menerima. Di navigasi atas, klik penjualan, lalu klik penawaran. Klik penawaran baru di kanan atas, dan Anda akan melihat bahwa kolom-kolom di sini sangat mirip dengan yang ada di faktur. Isi kontak Anda, ubah tanggal penerbitan jika diperlukan, tambahkan tanggal kedaluarsa, dan tambahkan item Anda. Setelah Anda meninjaunya dan melakukan perubahan yang diperlukan, klik kirim. Di sini, Anda akan diminta untuk membuat subjek dan pesan. Anda dapat meninjau ini, seperti yang telah kita lakukan pada faktur, lalu Anda bisa mengirimkannya. Untuk melihat penawaran Anda, klik penjualan, lalu penawaran. Penawaran yang baru saja kita kirim akan ada di tab terkirim di sini. Dan untuk tutorial ini, saya bisa menerima penawaran yang sudah dikirim atas nama pelanggan saya, sehingga kita bisa memindahkannya ke pipeline diterima. Untuk melakukannya, centang penawaran yang ingin kita pindahkan, lalu terima. Itu akan memindahkan penawaran tersebut ke tab ini. Dan akhirnya, ketika Anda siap untuk menagih mereka, Anda bisa mengambil penawaran yang sudah diterima ini, lalu menggunakannya untuk membuat faktur. Saya akan menandai ini sebagai sudah difakturkan, lalu klik buat. Semua detailnya akan otomatis terbawa, dan saya akan simpan serta tutup ini. Dari halaman faktur kita bisa melihat faktur ini ada di bawah draft, dan kita bisa melihat bahwa faktur ini merujuk pada penawaran yang menjadi asalnya. Sebelumnya, kita membuat sebuah produk saat menyiapkan faktur pertama kita. Untuk melihat di mana semua barang Anda berada, masuklah ke bagian penjualan, lalu klik produk dan layanan. Disinilah Anda dapat melihat semua yang Anda jual, memperbarui harga atau deskripsi, dan menambahkan produk baru, tanpa perlu memulai produk baru dari tampilan faktur. Kapanpun Anda perlu membuat yang baru, cukup klik item baru di sini. Kemudian Anda bisa mengisi semua informasi yang diperlukan dan menambahkan item baru Anda. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tagihan. Tagihan adalah cara Anda melacak uang yang keluar dari bisnis Anda ke pemasok. Untuk menuju ke tagihan, klik pembelian, lalu tagihan. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa repot-repot membuat tagihan di Xero? Bisa saja itu muncul di feed bank saat dibayar, memang bisa, tapi saldo bank cuma beritahu apa yang sudah terjadi. Saldo bank takkan memperingatkan tagihan besar minggu depan, namun input tagihan ke Xero akan memunculkannya di laporan arus kas. Xero menunjukkan pengeluaran sebelum terjadi. Saldo bank adalah masa lalu, sementara tagihan membantu melihat masa depan. Anda bisa membuatnya dengan beberapa cara, tapi untuk sekarang, klik tagihan baru, lalu tagihan baru di menu drop-down. Tambahkan detail tagihan Anda di bagian atas, lalu item-item Anda di bagian bawah. Ketika semuanya sudah benar, klik setujui. Terakhir, mari kita lihat bagian pelaporan. Disinilah semua yang telah Anda masukkan ke dalam Xero mulai menyatu. Untuk menunjukkan pelaporan dengan data nyata, saya akan kembali ke perusahaan demo. Klik menu drop-down di samping nama organisasi Anda, lalu klik di sini untuk beralih ke demo. Pergi ke pelaporan, lalu klik semua laporan. Anda akan melihat daftar laporan yang cukup banyak di sini. Ada banyak pilihan, tapi jangan sampai Anda merasa kewalahan. Gunakan saja beberapa laporan ini secara rutin. Beri bintang pada laporan sebagai favorit. Laporan itu akan muncul di atas menu pelaporan agar mudah diakses. Ayo bukan neraca.
Laporan ini memberikan gambaran singkat tentang keuangan bisnis Anda pada waktu tertentu. Di sini, Anda dapat mengubah rentang tanggal menggunakan preset ini atau Anda bisa memasukkan tanggal khusus. Anda juga dapat menambahkan periode perbandingan. Ini berguna untuk melihat bagaimana angka-angka Anda berubah dari bulan ke bulan, kuartal ke kuartal, atau dari tahun ke tahun. Klik perbarui untuk menerapkan perubahan Anda. Anda juga dapat memfilter laporan dengan mengklik filter di sini. Pilih filter, terapkan, lalu klik perbarui. Anda akan melihat bahwa data berubah dan filter akan tercermin di header laporan. Untuk menghapusnya, cukup klik X, lalu perbarui lagi. Jika Anda ingin menyesuaikan tampilan laporan, klik Edit Tata Letak di bagian bawah sini. Dari sini, Anda dapat menyeret dan meletakkan bagian-bagian ke urutan yang berbeda, dan Anda juga dapat mengganti nama sesuai dengan cara Anda memandang bisnis Anda. Setelah selesai, Anda bisa memperbarui tata letak atau membatalkan untuk keluar dari editor dan kembali ke laporan Anda. Kapanpun Anda perlu membagikan laporan ini, Anda selalu dapat mengekspornya. Klik ekspor dan itu akan menampilkan pilihan tipe file ekspor Anda. Setelah laporan diatur persis seperti yang Anda inginkan, klik menu tarik turun di bawah simpan sebagai dan pilih laporan custom. Beri nama laporan tersebut, dan jika Anda ingin menjadikan versi ini sebagai neraca default, centang kotak ini. Kemudian klik simpan. Jika Anda kembali ke pelaporan dan semua laporan, Anda akan menemukannya di bawah tab custom setiap kali Anda perlu merujuknya. Dengan begitu, Anda tidak perlu melakukan penyesuaian tersebut lebih dari sekali, dan itulah sekilas tentang pelaporan di Xero. Belum daftar? Gunakan link di deskripsi untuk diskon 90% 6 bulan pertama. Mau belajar Xero lebih dalam? Ada tutorial detail yang membahas semua hal lainnya, termasuk pelaporan, kontak, penawaran, pesanan, dan lainnya. Klik videonya di sini. Sampai jumpa di sana. Terima kasih sudah menonton.